Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Bersama kita ikuti warta bacaan ibadah Gemim Kristus Bitung hari Minggu 9 Agustus 2020. Pertama-tama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum mempunyai tempat beribadah yang tetap, maka kami dengan senang hati mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati persekutuan kita. Diberitahukan kepada seluruh majelis dan hamba Tuhan bahwa akan diadakan rapat rutin pada hari Kamis. Rapat rutin pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 7 malam bertempat di gereja. Untuk informasi lanjutan pembangunan aula dan ruang tempat tinggal hamba Tuhan, apabila ada jemaat yang terbeban untuk membantu kelanjutan pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lilik Katian Dago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan sumbangan bagi lanjutan pembangunan aula. Pertama kepada Ibu Mareke Limbat Rorong yang sudah memberikan 1 unit AC 1 PK, dan kemudian jemaat yang sudah membantu dalam penjualan makanan dalam rangka menunjang pembangunan ruang hamba Tuhan, dan uang yang terkumpul sebesar 2 juta rupiah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua jemaat yang hadir hari ini, kolekte persembahan, sekali lagi kolekte persembahan tidak akan dijalankan, tetapi disediakan amplop coklat besar di samping kiri dan kanan tempat duduk saudara-saudari. Jemaat dapat memberikan persembahan di amplop tersebut pada waktu lagu persembahan nantinya kita nyanyikan bersama, dan sesudah ibadah selesai, jemaat dipersilakan keluar lewat pintu samping gereja. Diucapkan selamat hari ulang tahun untuk jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 14 Agustus. Untuk tanggal 9 Agustus Ibu Popi Homenta Dumalang, tanggal 10 Agustus Bapak Kaleb Homenta dan Ibu Huang Pinpin. Tanggal 11 Agustus Saudara Alvin Tiku Padang. 12 Agustus Bapak Roni Atomas dan Bapak Resa Tualage. Tanggal 13 Agustus Bapak Yuntrisno Untomo, Ibu Weni Kansil Ganap dan adik Kenneth Aron Angkasa. Tanggal 14 Agustus Ibu Hedi Januar Suciato, Saudari Natania Miko Awalui dan adik Shalom Sky Isabel Wai. Telah masuk 1 surat ucapan terima kasih yang akan saya bacakan. Kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus Hamba Tuhan, serta seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung. Shalom, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan anugerahnya yang selalu dilimpahkan bagi kita semua. Utamanya kekuatan dan penghiburan yang kami rasakan lewat doa dan perhatian yang besar bagi kami sekeluarga atas dipanggilnya suami, papa, akung, kakak kami yang terkasih almarhum Bapak Samuel Tumeu atau Ci Sunlan pada hari Jumat 31 Juli 2020 dan sudah dimakamkan pada hari Senin 3 Agustus 2020 di Taman Pekuburan Arimatea Gemim Kristus Manado. Untuk itu kami semua, keluarga Tumeu Watkoni, keluarga Dumalang Tumeu, keluarga Tumeu Mawaya, keluarga Luntungan Tumeu, mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kristus Bitung, seluruh pelayan khusus, semua hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung atas semua perhatian, pelayanan, kasih, dan doa yang diberikan bagi kami sekeluarga.
Tuhan Yesus kiranya sumber segala berkat akan memberkati kita semua dan memberikan kekuatan setiap tugas kerja dan pelayanan kita bersama. Immanuel, salam kasih dan doa keluarga besar Tumewu Watkoni. Jemaat sekalian, saya jemput berdiri, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Mari kita memuliakan Allah kita di pagi hari ini dengan bersama-sama mengangkat pujian KPPK nomor 10. Nobatkanlah Raja, bait pertama hingga bait yang ketiga. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing bagi kita di hari Minggu ini diambil dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 33 ayat 22 mengatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Saudara, ayat ini mengajak kita untuk dengan rendah hati mengakui bahwa sebenarnya dalam hidup kita kerap kali mengabaikan kehendak dan hukum Tuhan. Sekaligus ayat yang mengingatkan bahwa kita tetap memiliki Tuhan yang penuh kasih. Karena itu, marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan setulus hati di hadapannya. Mari masing-masing kita berdoa, mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Hapuslah dosaku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu, menyucikanku. Setiap kita yang dengan tulus hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kan segala dosa kita, dengarlah berita anugerah dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. KPPK nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka
marilah kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sambil kita mempersiapkan hati, kita mengangkat satu pujian yang terutama. Biarlah lewat pujian ini kita juga boleh kembali mengambil komitmen bahwa di dalam hidup kita yang utama adalah meninggikan nama Yesus dan memuliakan namanya. kita berdoa. Kerinduan kami Tuhan untuk terus mencintai Tuhan, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Untuk boleh melakukan segala kerinduan ini, tentu kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih mau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Beri hikmat bagi kami, berikan kami kerendahan hati, bahkan biarlah tanah kami boleh menjadi tanah yang baik, sehingga ketika firman Tuhan ditabur, itu boleh bertumbuh subur dan juga boleh menghasilkan buah kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengar. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, menjadi berkat bagi semua jemaat yang hadir. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah dikasih dan diberkati Tuhan, masih di dalam pembahasan kita, melanjutkan pembahasan dalam kitab Markus. Dan pada pagi hari ini bagian yang akan kita pelajari bersama diambil dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 bagian A. Markus pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-6a. Saya akan baca untuk kita sekalian. Di bawah perikop, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia.
Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin orang pernah tahu seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Ya, dia adalah seorang tokoh politik India yang sangat dihormati, yang sangat dikagumi oleh orang-orang India. Dalam beberapa artikel dicatat bahwa Mahatma Gandhi ini adalah orang yang sangat kagum luar biasa kepada Yesus. Ya, ternyata dia juga sering atau suka sekali membaca Alkitab, sehingga selalu ada rasa kagum ketika dia belajar tentang pribadi Yesus dalam Alkitab. Suatu kali timbul di dalam hatinya keinginan untuk datang ke gereja. Ya, kita tahu kisah ini. Dia datang ke gereja dengan satu kerinduan untuk mau lebih mengenal siapa Yesus itu. Ketika dia sampai di depan pintu gereja, ada penyambut yang menyambut jemaat yang datang seperti biasa, dan dikatakan di situ juga mungkinan ada beberapa majelis gereja. Saat mereka melihat Mahatma Gandhi sudah mau datang ke gereja, mereka langsung tahan. Tidak boleh, tidak izinkan dia untuk masuk di dalam gereja. Mereka menolak dia. Beberapa artikel mengatakan beberapa alasan kenapa Mahatma Gandhi ditolak oleh orang-orang di dalam gereja untuk dia datang beribadah. Ada yang mengatakan karena dia punya pakaian yang tidak seperti orang-orang yang biasa datang di gereja. Mungkin pakaiannya tidak bagus dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa karena dia adalah seorang keturunan negro, sehingga orang-orang berkulit putih tidak menerima kehadiran dia. Bahkan ada juga yang mengatakan karena mereka tahu dia kafir, sehingga mereka menolak kehadirannya di dalam gereja. Mahatma Gandhi begitu sangat kecewa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu yang dia temui. Kemudian dalam artikel yang terkenal, dia memberikan satu kata-kata atau kalimat yang mengatakan demikian: seandainya saja orang Kristen hidup seperti Kristus, pasti seluruh India akan menjadi Kristen. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengalaman ditolak oleh orang lain itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Saya percaya orang semua setuju. Satu hal atau satu pengalaman ketika orang ditolak itu merupakan satu kepedihan yang luar biasa, dan itu berdampak kepada orang yang ditolak dan juga berdampak kepada orang yang menolak, seperti yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Seandainya orang-orang Kristen pada waktu itu menerima dia, pasti banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dampak dari penolakan gereja pada waktu itu berdampak juga kepada seluruh India. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, Injil Markus juga mengisahkan tentang penolakan yang Yesus alami. Tetapi sebenarnya inti dari teks ini melanjutkan pembahasan dari keseluruhan kitab Markus, mau berbicara tentang kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kita mengerti dulu bahwa kitab Markus ini mau menjelaskan tentang misi kerajaan sorga. Makanya di setiap khotbah selalu disinggung tentang kerajaan sorga. Jadi bagian kitab Markus yang kita baca pada pagi hari ini, Yesus mau menyatakan tentang atau membukakan akan kondisi real, kondisi nyata tentang kerajaan sorga, dan bagaimana orang-orang Nazaret pada waktu itu berespon terhadap kerajaan sorga. Ini juga yang sebenarnya mewakili manusia yang ada di bumi. Bagaimana manusia begitu banyak yang menolak kehadiran kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penduduk Nazaret seharusnya bersyukur ya, karena anugerah yang besar, yang luar biasa yang mereka dapatkan.
Tuhan Yesus sendiri, sang kebenaran itu sendiri, datang kemudian mengajar secara langsung kepada mereka. Dan dikatakan bahwa ketika mereka mendengar pengajaran Yesus, ketika mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mereka begitu sangat kagum, mereka begitu sangat takjub dengan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. Namun sangat ironis Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menolak Yesus karena mereka mengenal siapa orang tua dan juga semua dari saudara Yesus. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sungguh tidak habis pikir. Setelah mereka dibuat sangat takjub oleh segala perbuatan, segala pengajaran Tuhan Yesus, tiba-tiba pikiran mereka langsung tertutup. Kuasa kebenaran dan berita firman itu dikalahkan oleh pengenalan mereka terhadap diri Yesus yang hanya sebagai anak seorang tukang kayu yang miskin. Pikiran dari orang-orang Nazaret ini telah dikuasai sedemikian oleh pikiran berdosa, dan sebagai kesimpulan dikatakan bahwa mereka kecewa lalu menolak Tuhan Yesus. Sangatlah menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini juga menjadi satu evaluasi bagi kita. Perhatikan saudara bahwa pandangan kita terhadap sesuatu itu sangatlah menentukan bagaimana reaksi dan juga respon kita. Bagaimana kita memandang sesuatu itu akan berdampak atau akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Ya, sekarang orang lagi dihebohkan dengan COVID-19, virus corona. Ada beberapa orang yang berpandangan bahwa virus corona ini memang so ada dari dulu. Ini virus ini memang so terjadi bertahun-tahun, setiap tahun selalu ada. Cuma memang sekarang dibesar-besarkan karena berita-berita dan sebagainya, katanya ada yang untuk kepentingan politik dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang menganggap virus ini tidak berbahaya, ya kita lihat mereka tidak peduli dengan protokol kesehatan. Mereka melakukan aktivitas ya biasa aja, normal seperti sebelum-sebelumnya. Nak perlu pakai masker, nak perlu jaga kesehatan dan sebagainya. Sebaliknya ada orang yang melihat virus ini terlalu berbahaya, sudah membunuh jutaan manusia, sehingga untuk mau keluar di teras rumah tidak berani, karena orang melihat virus ini sangat berbahaya. Jadi pandangan seseorang terhadap COVID-19 ini menentukan bagaimana orang akan bereaksi, bagaimana orang akan berespon. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar, saya lupa siapa yang menyampaikan, apakah rektor saya atau siapa. Dia katanya punya pengalaman yang cukup lucu. Ya, dia diundang, dia seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia diundang oleh satu gereja untuk mengadakan seminar. Ya, dia pergi bersama dengan sopir gereja. Biasa sopir gereja pergi dengan pakaian yang rapi kalau di kota-kota besar. Lalu kemudian ketika dia sampai di halaman gereja, mereka disambut oleh satpam dari gereja itu. Satpam ini tidak kenal, ini hamba Tuhan ini, dia tidak terlalu mengenal siapa hamba Tuhan ini. Lalu apa yang terjadi ketika dia melihat mobil sampai di depan gereja? Cepat-cepat dia mau menyambut tamu, ya dipikir ini tamu yang sudah dinanti-nantikan oleh jemaat. Lalu kemudian cepat-cepat dia ambil tas yang dibawa oleh si sopir gereja ini. Ya, yang dia bantu adalah si sopir gereja ini. Sedangkan hamba Tuhan yang mau datang untuk membawakan seminar, dia abaikan. Dia bawa sendiri DP tas masuk ke dalam tempat mereka menginap. Ternyata yang membuat sopir gereja ini menyambut, satpam ini menyambut sopir gereja, karena terlihat penampilan dari sopir gereja ini lebih matching, lebih lebih elegan dibandingkan dengan hamba Tuhan yang memang penampilannya biasa-biasa saja, anak muda ya, gaya-gaya anak muda. Sehingga yang disambut dengan baik adalah justru si sopir dari hamba Tuhan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satpam ini melihat penampilan sehingga dia bertindak atau yang dia berespon, dia menyambut dengan baik justru bukan yang ditunggu-tunggu oleh jemaat, yaitu hamba Tuhan ini. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi pandangan seseorang terhadap sesuatu itu menentukan bagaimana dia akan bertindak atau berespon atau bersikap. Ketika orang Yahudi memandang Kristus dari aspek kerajaan sorga, dikatakan bahwa
Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Mereka tahu Sang Raja, dan Dia telah membuktikan siapa dirinya dengan pengajaran-pengajarannya, dan kemudian Dia membuktikan dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Dan mereka sangat takjub ketika mereka memandang Yesus dari aspek kerajaan sorga. Dan kekaguman itu seketika hilang setelah mereka melihat Yesus dari aspek kerajaan dunia. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah jiwa manusia berdosa. Mata manusia menilai segala sesuatu dari sudut pandang dunia, seperti status, kekayaan, jabatan, kepintaran, dan sebagainya. Inilah yang dilihat oleh manusia. Ketika mereka melihat Yesus dari aspek kerajaan surga, mereka sangat takjub. Tetapi kemudian mereka melihat Yesus dari aspek kerajaan dunia, cuma anak tukang kayu, orang miskin, apain tuh orang mau terima? Demikian yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Nazaret pada waktu itu, sehingga mereka menolak Yesus. Saudaraku, apa yang membuat orang sulit melihat misi kerajaan sorga yang berakibat mereka kecewa dan kemudian mereka menolaknya? Yang pertama kita lihat, yang juga perlu kita renungkan bersama, bahwa manusia berdosa melihat misi kerajaan sorga sebatas pada pengajaran atau intelektualitas semata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan sorga di dalam penyebarannya ternyata tidaklah seperti yang manusia pikirkan. Manusia berpikir bahwa orang dapat menerima kerajaan sorga karena pengajaran yang disampaikan dengan sangat hebat, sangat luar biasa. Tetapi dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pengajaran sehebat apapun tidak menjadikan manusia bertobat. Pengajaran sehebat, seluar biasa apapun sekali-kali tidak menentukan pertobatan manusia. Saudara, orang Yahudi adalah orang yang sangat pandai. Mereka menguasai segala bidang. Namun terbukti bahwa kepandaian bukanlah hal yang utama untuk orang dapat memahami tentang hal kerajaan sorga. Kita lihat bahwa Kristus mengajar dengan penuh hikmat, dengan penuh bijaksana. Tetapi adalah pendapat yang salah kalau orang beranggapan bahwa berita yang disampaikan dengan bijaksana tertinggi pun akan menjadikan orang bertobat. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ingat tentang perumpamaan benih yang ditabur? Minggu lalu juga sempat disinggung oleh Saudara Dave. Ketika pertama kali ketika kerajaan sorga diberitakan, maka semua benih firman yang ditaburkan adalah benih yang sangat baik. Tetapi letak permasalahannya bukannya pada benihnya, tetapi di mana benih itu jatuh, yaitu hati kita. Kenapa benih itu, benih yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, benih yang terbaik, tidak bisa bertumbuh dan berbuah? Letaknya bukan pada benih. Benih itu baik, tetapi letak masalahnya adalah hati orang-orang yang menerima benih firman Tuhan itu. Jika hati kita sudah terlebih dahulu beres di hadapan Tuhan, maka disampaikan dengan cara apapun, bagaimanapun, mungkin hanya dengan kata-kata sederhana, mungkin hanya dengan kata Tuhan Yesus mengasihimu, benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan orang akan mengerti rahasia kerajaan sorga. Sebaliknya, sekalipun disampaikan sehebat apapun oleh hamba Tuhan yang hebat bagaimanapun, kalau memang hatinya belum beres di hadapan Tuhan, dia tidak akan memahami tentang kerajaan surga. Beberapa waktu yang lalu ada kesaksian tentang seorang jemaat yang sudah dilayani bertahun-tahun. Dia adalah notabene orang yang belum percaya. Sudah silih berganti hamba Tuhan datang melayani, dia masih mengeraskan hati untuk tidak mau menerima Yesus. Tapi sampai suatu ketika dia sendiri yang datang meminta untuk dibaptis. Dia mengingat kembali benih firman yang sudah ditaburkan, kerajaan surga yang sudah diberitakan. Jadi sekali lagi, benih itu baik, tetapi bagaimana hati yang menerima benih itu? Firman Tuhan disampaikan dengan sangat baik setiap minggu. Kita dengarkan khotbah-khotbah yang baik, sekarang banyak di YouTube kita temukan, luar biasa. Tapi bagaimana hati kita? Apakah hati kita benar-benar siap seperti tanah yang subur, yang ketika ditaburkan benih kerajaan sorga, kita bisa mengerti dan mengalami pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bahan perenungan bagi setiap kita bahwa sesungguhnya hanya anugerah semata kita dapat mengerti tentang hal kerajaan sorga dan dapat menjadi warga kerajaan sorga. Semua itu bukan karena orang hebat.
Semua itu bukan karena torang pinter memahami firman Tuhan. Kita nyak mengerti. Hamba Tuhan yang menyampaikan tidak terlalu dipahami apa yang disampaikan. Bukan karena orang kepinteran memahami firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi pengajaran sehebat apapun, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengajar, sang kebenaran yang mengajarkan itu tidak menjadikan manusia bertobat, tetapi malah melawan, bahkan menolak kebenaran. Karena sekalipun mereka melihat, mereka sesungguhnya tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memahami rasa kerajaan surga, menyadari dosa kita, mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan kita dapat bertobat. Itu cuma anugerah Tuhan. Bukan karena orang berpikiran, bukan karena orang punya intelektual yang luar biasa, tetapi itu semua karena anugerah. Karena Allah begitu mencintai kita, sehingga Dia beranugerah kepada kita, manusia yang berdosa, yang seringkali menyakiti Tuhan, yang seharusnya dibuang, namun Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan selalu berpikir bahwa karena kita hebat, karena kita pintar, sehingga kita dapat mengerti kerajaan sorga dan menjadi warga kerajaan sorga. Kami juga hamba Tuhan perlu mengoreksi diri. Jangan selalu merasa bahwa orang pintar, orang hebat, sehingga membuat orang bertobat. Tetapi sesungguhnya itu cuman karena anugerah Tuhan. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang terakhir, ya mungkin ada yang sudah mulai mengantuk. Yang terakhir yang mau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah apa yang membuat orang sulit melihat misi kerajaan sorga, yang berakibat mereka kecewa dan juga kembali menolaknya. Karena melihat atau fokus mereka hanya pada mujizat yang dahsyat, melebihi dari misi kerajaan sorga itu sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia hanya ingin mujizat. Mereka tidak mau Kristus sang Raja, dan dunia hanya ingin hasil dari kerajaan sorga itu, ya ini kekayaan, kesembuhan, berkat-berkat jasmani dan sebagainya. Tetapi kita melihat lewat bagian firman Tuhan ini menyatakan bahwa ketika orang menolak Kristus, di situ Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Jadi mujizat itu bukan untuk menarik orang supaya bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat bukan untuk membuat orang jadi tertarik dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Mujizat itu dimaksudkan supaya orang tahu Tuhan Yesus yang membuat mujizat itu, lalu kemudian mereka tunduk menghormati Yesus yang melakukan perkara yang ajaib. Dunia hanya ingin mengalami hal-hal yang supranatural, sesuatu yang mengenyangkan aspek duniawi. Berbeda halnya dengan kerajaan sorga. Mujizat itu dimaksudkan supaya kita dapat melihat Kristus, sang Raja yang memerintah dan berkuasa. Itulah tujuan Yesus memberikan mujizat. Bukan fokus kepada mujizatnya, bukan supaya manusia melihat atau mengejar mujizatnya, tetapi kepada Yesus itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat Yesus ketika melakukan mujizat, Dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan juga 2 ikan. Ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dan Alkitab mencatat di situ bahwa setelah mereka kenyang dengan makanan yang Yesus berikan ketika Yesus melakukan mujizat, orang banyak itu ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka begitu sangat antusias, jadikan Yesus untuk memerintah sebagai raja. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi mereka ketika mereka mau Yesus menjadi raja. Lalu kemudian di pasal berikut dikatakan bahwa Yesus kembali mengajar tentang roti hidup. Ya, ini berbicara tentang siapa dirinya, berbicara tentang kerajaan sorga, misi kerajaan sorga. Ketika mereka mendengar tentang roti hidup, orang-orang yang awalnya mau menjadikan Dia sebagai raja, satu persatu mereka mulai menghilang. Mereka mulai meninggalkan Yesus. Hal ini membuktikan bahwa iman seperti apa yang mereka miliki. Jadi kalau ada orang bilang, oh kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita mengalami mujizat, perlu dipertanyakan, sungguhkah iman percaya kepada Tuhan, atau hanya karena dia mengejar mujizat yang Yesus berikan? Orang-orang ini
Mereka sesungguhnya tidak percaya Yesus, apa yang Yesus katakan dan Yesus perbuat, tetapi mereka hanya mencari mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gejala semacam ini masih tetap sama. Bukan cuma terjadi pada orang-orang yang diberi makan 5.000 orang yang diberi makan. Orang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, iya, tetapi sesungguhnya iman mereka adalah iman yang palsu. Mereka hanya ingin mendapatkan kuasa, mereka hanya ingin mendapatkan berkat mujizat demi memenuhi keinginan daging. Makanya tidaklah heran ketika orang mengalami penderitaan, ketika orang mengalami tantangan, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Orang tidak mau taat dan tunduk mutlak kepada Kristus. Jadi pertanyaan sekaligus evaluasi juga buat kita, apa artinya mujizat bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat bukan untuk kepentingan manusia. Mujizat untuk menyatakan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya dan apa itu inti dari berita tentang kerajaan sorga. Jadi ketika manusia menolak Kristus Sang Raja, Tuhan Yesus pun dikatakan sekali lagi tidak melakukan mujizat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sangatlah memprihatinkan hari ini orang yang mendapat mujizat justru lebih menjadi orang-orang yang egois, seolah-olah dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling beriman di antara semua orang. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan berkenan memberikan mujizat kepada orang-orang itu bukan karena dia beriman atau karena Tuhan lebih mengasihi dia lebih daripada manusia yang lain, tetapi justru karena Tuhan kasihan pada kita, karena kita lemah iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan sehingga Ia memberikan mujizat kepada kita. Sebaliknya, orang yang beriman sejati seperti Ayub misalnya, terkadang Tuhan sengaja membawa mereka untuk masuk di dalam berbagai-bagai ujian yang sangat berat. Tuhan sedang membentuk dia dan menjadikan dia lebih indah. Jadi jangan pernah mengeluh, Tuhan kita pergumulan, kita masalah, kok nyanda ada mujizat. Dorang sana mujizat terus. Kita sudah bertahun-tahun berdoa meminta kasih jalan keluar, kok sepertinya tidak ada mujizat. Sekali lagi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Orang yang mungkin mengalami mujizat karena Tuhan tahu dia beriman lemah, sehingga Tuhan mau menguatkan dia lewat imannya. Jadi kalau orang belum mengalami mujizat, mungkin Tuhan tahu orang punya iman yang kuat untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, adakah motivasi yang tidak benar yang saat ini kita miliki saat kita berkata percaya kepada Yesus? Apakah kita sungguh mau mencari Dia dan selalu rindu kepadanya, atau kita datang kepada Yesus hanya ingin mengalami mujizat? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah berdoa dan puji Tuhan lewat perenungan firman Tuhan ini secara pribadi menegur saya. Saya sampai menangis waktu saya mempersiapkan bagian ini. Saya pernah berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian begini, Tuhan, kalau bisa kasih kita masalah, ya, supaya kita perhatikan kalau kita ada masalah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan kasih kita satu perenungan, mau dekat dengan Tuhan for apa? Minta mujizat, minta jalan keluar, atau memang mau dekat dengan Tuhan? Tapi sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan orang bahwa cari Tuhan, minta pergumulan, minta masalah supaya orang dapat mujizat, bebas dari pergumulan, lepas dari masalah, tetapi dekat dengan Tuhan untuk minta kekuatan Tuhan. Tuhan, kita tidak mampu, kita tidak bisa menghadapi ini pergumulan, kasih kita kuat supaya kita mampu, bukan untuk mengejar mujizat. Seperti nats pembimbing yang kita baca di pagi hari ini katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Yang penting, yang utama orang cari Tuhan, cari kebenarannya, kerajaan surga yang utama, yang lain akan mengikuti. Ketika mereka orang-orang Nazaret menolak Yesus, tidak ada mujizat. Kalau seandainya mereka menerima Yesus, pasti mujizat besar terjadi di sana. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, hendaklah kita sadar bahwa
sampai saat ini hidup kita hanya karena mujizat. Jangan selalu mengukur mujizat itu dengan hal-hal yang supranatural. Setiap detik yang kita lewati itu merupakan mujizat. Kalau pekerjaan Allah dapat dikerjakan dan digenapkan di tengah-tengah dunia, maka itu merupakan mujizat. Namun orang tidak merasakan hal ini sebagai mujizat, karena mujizat itu tidak memenuhi egois diri mereka sendiri. Ingat bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat besar dalam hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kalau kita bisa mengaku dosa dan bertobat kembali kepada Tuhan, maka itu merupakan mujizat terbesar dalam hidup kita. Jadi rubahlah cara kita berpikir. Kita bersyukur, kita boleh memahami, mengerti kerajaan sorga, menjadi warga kerajaan sorga. Sekali lagi, bukan karena orang pintar, bukan karena orang hebat, bukan karena orang mengalami mujizat, tetapi hanya sebatas semata karena anugerah Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Makasih Tuhan, karena lewat kebenaran firman Tuhan ini Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh berhati-hati dengan hidup kami. Jangan sampai kami mengukur kerajaan sorga hanya berdasarkan kepintaran, kehebatan kami, atau berdasarkan kepada mujizat yang memenuhi ego kami. Tapi biarlah kami terus memandang kepada Yesus Kristus, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan juga bagi kami ketika kami boleh mengerti kerajaan sorga dan menjadi warga kerajaan sorga. Kuatkan kami untuk menjalani hidup kami sebagai warga kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang sudah menegur kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Mari kita memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Doa syafaat akan dipimpin oleh
Bapa di surga, ini kami semua ada di rumah-Mu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau mendengar setiap jeritan hati kami, bahwa kami sangat mengasihi-Mu, sehingga dengan fakta bahwa kami semua ada di depan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami semua. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kerinduan. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang ada, kami boleh tetap berdiri teguh karena kami melihat Engkau adalah Allah yang senantiasa Tuhan kami patut dan kami puji serta besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan mengarahkan kehidupan kami, untuk kami boleh melihat jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang seharusnya menjadi panutan, yang seharusnya membawa kasih bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Bahkan apa yang kita lakukan semuanya berdampak indah bagi semua orang. Kasih Kristus ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami seluruh umat-Mu Tuhan, orang-orang yang mengenal Engkau dan mencintai Engkau, menjadi surat-surat yang terbuka, sehingga setiap orang boleh melihat kepada kita serta boleh membacanya dengan baik, sehingga nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Terima kasih untuk kebenaran yang indah yang boleh membuat kami sadar, sehingga kami boleh melakukan kebenaran itu yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus pagi hari ini, Evangelis Debbie Muaya, yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memberkati dia Tuhan, memberkati pelayanannya, rumah tangganya, dan memberkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Tumewu Watkoni yang minggu yang lalu Tuhan telah mengambil suami, papa, akong, dan saudara yang mereka cintai. Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka Tuhan sukacita, karena mereka melihat bahwa tangan Tuhan luar biasa yang selalu menaungi kehidupan mereka. Hamba juga mau berdoa untuk Cihyo, biar Tuhan Engkau menolong dia Tuhan. Sebagai ibu janda, biar Engkau tetap memberikan terus dia kekuatan, sukacita di dalam melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk para majelis, para hamba Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mempersatukan kami dengan kasih Kristus. Kami semua Tuhan boleh menjadi surat-surat terbuka dimanapun kami berada. Hamba juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan ada juga yang sakit. Mereka ada di rumah sakit, ada juga yang ada di rumah yang kami tidak dapatkan sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau mengetahui semua ini. Biar Engkau lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, serta pengharapan tidak akan pernah hilang dari mereka, karena mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau lawat mereka satu demi satu. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka dapat mengatasi setiap persoalan hidup, sehingga mereka senantiasa boleh dimenangkan karena Tuhan menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Biar Tuhan Engkau memberkati, sehingga setiap uang yang bisa terkumpul boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati ya tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan juga pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Tritunggal. Doksologi KPPK nomor 53. Hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.